Lompong TV. The power of village. Kali ini bidang pengembangan kerjasama desa DPPP APMD Kabupaten Purworejo akan melaksanakan forum group discussion untuk membahas proposal kerjasama antara PT Sido Muncul dan badan usaha milik desa yang ada di Purworejo. FGD ini dirancang untuk menyelaraskan visi, tujuan, dan potensi kerjasama, terutama dalam pemanfaatan sumber daya lokal dan pengembangan produk herbal berbasis komunitas. Hari ini mau FGD di rumah makan Tandem. Inginnya nanti dalam FGD itu bisa ada hasilnya. Untuk Kerjasama dilanjutkan dengan Sido Muncul. Perseroan terbatas Sido Muncul Tbk adalah perusahaan nasional yang bergerak di industri herbal farmasi dan kesehatan dengan fokus utama pada produksi dan pemasaran produk berbasis bahan alami. Antara lain produksi jamu tradisional dan herbal modern. Produksi jamu berbasis resep tradisional dengan pendekatan modern, suplemen dan minuman kesehatan, obat farmasi dan nutraseutikal, makanan dan minuman berbasis herbal alami. Kegiatan dilaksanakan di Rumah Makan Taman Tandem, tempat makan yang populer di daerah Bener, Purworejo. Tempat ini menawarkan suasana yang nyaman dengan konsep semi-outdoor, yang dikelilingi taman hijau cocok untuk keluarga, pertemuan atau makan bersama dalam suasana santai. Kami dari Dispermades Provinsi Jawa Tengah pada hari ini membuka suatu wacana kepada pemerintah desa yang ada di Kabupaten Purworejo terkait dengan potensi usaha kerjasama untuk mensuplai bahan baku industri jamu pabrik Sido Muncul. Jadi Kabupaten Purworejo memiliki potensi bisa dikembangkan, salah satunya temulawak dan juga kemukus. Itu adalah potensi yang besar yang bisa dikembangkan untuk bisa dikerjasamakan dan mensuplai salah satu kebutuhan industri jamu Sido Muncul. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa laula wa la quwata illa billah amat ba'du. Kepada Bapak Eko Sukoco dari Provinsi Jawa Tengah. Sambutan selamat datang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kerjasama Desa DP3 APMD Kabupaten Purworejo, Ibu Endah Supriyanti mewakili Kepala DP3 APMD Kabupaten Purworejo. Dihadiri oleh pejabat Provinsi Jawa Tengah, PT Sido Muncul, unsur kepala desa, koordinator Bumdesma dan koordinator Bumdes Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi luar biasa yang hadir pada hari ini adalah dari kepala desa, dari perwakilan camat, juga direktur Asosiasi Bumdes dan Bumdesma. Itu luar biasa. Jadi mereka antusias untuk bisa melakukan kerjasama dengan PT Industri Jamu Sido Muncul. Tapi yang menjadi perhatian adalah bagaimana agar kerjasama ini terbentuk. Nah, ini memang masih menjadi bahasan berikutnya ketika nanti kita akan bersama-sama dengan Sido Muncul mengembangkan potensi yang ada di desa agar bisa ditangkap menjadikan salah satu pemasok untuk industri jamu Sido Muncul. Ya, kami harapkan bahwa kegiatan tidak berhenti pada hari ini. Jadi pada hari ini adalah masih identifikasi awal. Jadi ke depan kami harapkan masing-masing pihak dari kami pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah mengidentifikasi permasalahan, peluang. Nanti akan kami telaah dan juga akan kami cek kembali mana-mana yang menjadi kewenangan provinsi, mana-mana menjadi kewenangan kabupaten, mana-mana yang bisa disupport oleh pemerintah desa, termasuk juga apa yang bisa difasilitasi oleh PT Jamu Sido Muncul sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di industri kerakyatan yang bisa mensupport untuk perkembangan dan meningkatkan pendapatan masyarakat di desa khususnya Kabupaten Purworejo. Untuk kegiatan hari ini, iya, secara administrasi memang kami diundang oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pendudukan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah. Dari tanggung jawab kami ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya, karena beberapa waktu yang lalu kami dihadirkan di Kabupaten Purworejo dalam rangka untuk sinergi atau kolaborasi kerjasama desa melalui badan usaha milik desa dengan industri jamu dan farmasi Sido Muncul dalam hal untuk pengembangan bahan baku industri jamu Sido Muncul, yaitu tanaman obat. jadi kerjasamanya bentuknya kemitraan atau mungkin seperti apa, Pak?
Ya, kami menawarkan sebuah kerjasama dalam bentuk kemitraan, saling membutuhkan, saling menguntungkan satu sama lain, dan saling ketergantungan. Nah, itu yang kita ciptakan, sehingga kami melihat bahwa Kabupaten Purworejo ini memiliki banyak potensi, dan secara real melalui sistem rantai pasok yang panjang, produk-produk dari Purworejo ini sudah mengalir untuk masuk ke Sidomuncul melalui rantai pasok, melalui pedagang kecil, pedagang menengah, pedagang besar, dan akhirnya bahan bakunya masuk Sidomuncul. Nah, dengan diharapkan dengan pola kemitraan ini, masyarakat Purworejo bisa menangkap bahwa ini adalah sebuah peluang, sehingga nanti apabila itu dikerjasamakan, nanti bisa menggerakkan potensi desa melalui badan usaha milik desa. Komoditasnya apa Pak yang nanti dibutuhkan oleh PT Sidomuncul? Belum ke komoditas, perlu kami sampaikan bahwa memang betul, jadi harus ada lembaga bisnis. Jadi kita nggak bisa lagi Sidomuncul kerjasama dengan petani, kerjasama dengan Pak Karto, Pak Diko, Pak Noyo, Pak Bambang, dan seterusnya, nggak bisa. Jadi harus dikelola oleh lembaga, dan beberapa waktu lalu lembaga itu ada lembaga kelompok, misalnya kelompok tani, kemudian ada paguyuban, dan seterusnya. Ini juga mengalami kendala. Nah, kita harapkan untuk harus ada lembaga dalam bentuk lembaga bisnis, dan sangat strategis sekali karena setiap desa punya BUMDes. Nah, melalui BUMDes inilah menjadi jembatan untuk kerjasamanya dengan Sidomuncul. Nah, mengenai komoditas, sebenarnya banyak ya di Purworejo ini, dan salah tiganya yang memiliki produk unggulan, yang kita harapkan juga produk unggulan ini menjadi spesifik, tidak dimiliki daerah lain. Toh kalau dimiliki daerah lain pasti mutunya lebih bagus di Purworejo karena memang endemik di sini. Itu pertama, itu adalah kemukus. Jadi kemukus itu di sini cukup khas atau cukup bagus ya di daerah atas. Kemudian yang kedua adalah temulawak. Jadi temulawak di sini juga cukup banyak di daerah Kaligesing, di daerah atas ya, kemudian termasuk di daerah Bener ke atas ini kan juga cukup banyak, bahkan perbatasan dengan nanti ke Kulon Progo gitu. Kemudian satu lagi sebenarnya jahe juga cukup potensi di sini, di luar tanaman-tanaman yang lain. Untuk BUMDes yang bisa ikut Pak, apakah mungkin dari sisi jumlah atau dari perizinan atau seperti apa dari syarat Sidomuncul untuk BUMDes di Purworejo bisa ikut Pak? Ya sebenarnya BUMDes itu sendiri sudah cukup standar, karena BUMDes itu kan punya legalitas yang namanya badan hukum. Jadi syaratnya memang harus punya badan hukum. Kenapa harus punya badan hukum? Supaya kita juga taat kepada ketentuan yang atur pemerintah juga, karena nanti kan harus membayar pajak, kemudian dilakukan kerjasama ini kan antar, namanya kemitraan itu kan harus sejajar. Jadi kalau nanti Sidomuncul dalam bentuk lembaga PT, perseroan terbatas, kemudian kami kerjasamanya tidak dalam bentuk lembaga bisnis, akan menyulitkan dari sisi tatanan administrasi maupun dari yang lain. Lah BUMDes ini sebenarnya sudah dari administrasi sudah memungkinkan. Ya syarat yang kedua yang kita inginkan adalah adanya unit kerja, karena kita tahu bahwa BUMDes ini kan setiap desa beda-beda. Ada yang ngelola di sektor pertanian, ada yang ngelola di sektor infrastruktur, ada yang ngelola di bidang pariwisata gitu lah. Mungkin ada syaratnya harus ada yang ngelola di komoditas ini, sistem perdagangan terutama. Jadi harus ada yang melakukan perdagangan. Kalau dia di luar perdagangan apakah melakukan produksi, monggo silakan, bisa melalui produksi sendiri atau produksinya kerjasama dengan yang sudah ada di sini. Kan banyak yang sudah diproduksi di sini, tinggal perdagangannya terutama. Jadi ini akan bergerak di bidang trading atau perdagangan. Untuk syarat komoditasnya Pak, apakah mungkin dari ukuran atau mungkin syarat-syarat lain, misalnya kadar air atau apa seperti yang diinginkan oleh PT Sidomuncul seperti apa Pak? Ya tentu ada syarat spesifik, syarat umum dan spesifiknya ada, dan itu kalau secara umum tentu karena kami sudah mengutarakan tadi bahwa ini merupakan komoditas endemik, komoditas yang spesifik di sini, itu secara umum sudah memenuhi syarat. Artinya bahwa temulawak ini juga sudah bagus. Kemudian ketika bicara tentang kemukus juga sudah bagus. Yang spesifik khusus ya tentu misalnya terhadap umurnya panen, umur berapa, kemudian juga setelah umur, kemudian juga yang menentukan lagi adalah mengenai pasca panen, ini sangat menentukan. Jadi setelah dipanen itu diapakan. Nah ini dibuat yang namanya simplisia. Simplisia itu banyak dikeringkan, caranya ngerajang harus benar, cara nyuci harus benar, harus bersih, tidak boleh kotor, tidak boleh kena bakteri patogen. Itu ada ketentuan-ketentuannya ada, dan itu sudah kami lakukan lewat sosialisasi pada waktu kami kemarin pertemuan. Dan apabila nanti dikehendaki itu kami akan melakukan pendampingan sehingga betul-betul apa yang diproduksi itu sesuai yang kita inginkan. Jangan sampai nanti sudah diproduksi pada akhirnya ditolak oleh bagian QC atau bagian penerimaan kami. Jadi kami tugasnya di lapangan adalah melakukan pendampingan dan nanti supaya betul-betul bahan itu sesuai yang diinginkan oleh Sidomuncul. Kemudian untuk mungkin ke harga Pak, apakah harga di sini kompetitif, artinya petani nanti bisa memperoleh harga yang baik dari Sidomuncul Pak?
Nah, ini yang menjadi pertanyaan ini sulit dijawab. Pertanyaan ini sulit dijawab dan pertanyaan ini menjadi rentan, menjadi riskan banget itu. Kenapa demikian? Karena ketika bicara masalah harga ini tentu harus membutuhkan sebuah komitmen yang tinggi. Nah, kami punya pengalaman ketika kami ingin membuat sebuah komitmen yang tinggi itu dapat terwujud jika partner kami memang memahami bisnis. Makanya tadi saya mempersyaratkan kalau sudah mencoba kerjasama, nggak bisa kita cuma dengan kelompok tani, kita dengan para pedagang di kampung, nggak bisa. Kami harus berkomitmen dengan lembaga bisnis, karena kalau itu bentuknya sudah lembaga bisnis, itu memahami tentang sistem bisnis gitu loh. Nah, nanti untuk mengenai harga tentu akan ada kesepakatan bersama, kita bisa duduk bareng. Tentu itu dengan sistem dengan sistem kontrak jangka panjang, tidak bisa hari ini harganya berapa, besok berapa, lusa berapa. Kalau itu dilakukan ya sama juga seperti di pasar bebas itu, seperti di pasar-pasar yang tradisional, harga 10.000 ikut 10.000, harga 100.000 ikut 100.000, harga 50.000 50.000. Nah, kalau harganya tinggi, yang siapa yang untung? Produsen, petani, masyarakat pengumpul. Tapi kalau harganya murah, siapa yang untung? Perusahaannya gitu. Lah, ini tidak mau seperti itu. Bagaimana agar pelaku usaha mulai dari produsennya sampai ke BUMDes yang menguntungkan, kami pun juga menguntungkan. Nah, itu harus duduk bareng untuk menentukan harga. Nah, disitulah yang menjadi sulit atau menjadi perlu kita bahas secara spesifik, dan itu bisa dilakukan manakala partner kami memahami tentang bisnis. Tadi sebutkan ada semacam MOU ya, kesepakatan. Itu per tahun atau seperti apa? Karena memang petani kan atau BUMDes ya, itu membutuhkan kepastian dalam jangka panjang. Dalam tataran untuk aspek legalnya, ya pertama boleh dilakukan dengan sistem MOU. Jadi MOU itu ibaratnya sebuah perjanjian, itu mengikat dalam durasi waktu tertentu. Misalnya mau 3 tahun, mau 5 tahun, dan nanti bisa diperpanjang. Itu dalam hal untuk kesepahaman. Jadi MOU itu kesepahaman. Oh, masyarakat Purworejo paham tentang apa yang ingin Sidomuncul paham. Dan itu baru sebatas kesepahaman untuk mengikat saja. Tapi dalam tataran teknis sampai ke harganya berapa, jumlahnya berapa, itu ditindaklanjuti ke namanya perjanjian kerjasama, ya, ke PKS-nya. Nah, PKS-nya ini juga spesifik, bicara tentang jumlahnya, bicara tentang harganya, itu ditindaklanjuti ke yang namanya perjanjian kerjasama. Bahkan untuk setelah kerjasama bisa diturunkan lagi ke penerbitan PO ketika sudah ada permintaan berapa jumlah banyak, kapan dikirim, itu mengikat kepada periode tertentu. Untuk pelaksanaannya kira-kira misalnya nanti FGD-nya nanti banyak terjadi kesepakatan dan kesepahaman, itu kira-kira mulai kapan, Pak? Loh, mulai hari ini pun bisa, tidak masalah. Jadi kapan mulai sebenarnya sudah, kalau Sidomuncul itu punya prinsip kan begini. Hari ini diperintah, kemarin sudah selesai dikerjakan. Itu prinsipnya Sidomuncul. Kalau kami sebagai bawahan di Sidomuncul, kami datang ke sini. Hari ini kita datang ke sini. Apa yang harus kita kerjakan? Besok, lusa, seminggu lagi, 2 bulan lagi. Loh, aku sudah mengerjakan beberapa waktu yang lalu. Salah satunya aku sudah datang ke Purworejo, dan sebelum datang ke Purworejo pun kami sudah melakukan mapping ya, melalui siluman kami, melalui pemahaman kami bahwa Purworejo punya potensi ini. Jadi nggak bisa kami datang ke sini baru nanya-nanya, tidak bisa. Kami tahu Purworejo itu potensinya apa. Nah, itu artinya apa? Sebelum Bapak nyampaikan ke kami pun kami sudah tahu. Jadi kapan mau dimulai? Ya yuk, kapan? Ini kan menyangkut tentang kesiapan, menyangkut tentang komitmen tadi. Terima kasih, Pak. Ini harapan besar buat para petani kemudian BUMDes di Kabupaten Purworejo. Ya, ada sedikit tambahan kata kuncinya ya. Jadi kalau ini mau berhasil, bukan sekedar untuk hanya seremoni kita kumpul di sini dalam FGD gitu. Kata kunci keberhasilan adalah apa? Yang pertama, membangun komitmen itu penting. Jadi membangun komitmen ini kalau memang komitmen masih di tataran dinas, di dalam kedinasan, dalam tataran pemerintah daerahnya, ya kita berkomitmen di situ, itu baru tataran ke situ. Karena mau tidak mau pemerintah daerah, harapan kami menjadi fasilitator ya, fasilitator. Jadi mempertemukan kami dengan potensi yang ada di sini. Hari ini salah satu wujudnya adalah kami dipertemukan dengan banyak, mudah-mudahan nanti ada banyak yang tertarik, banyak yang menginginkan hal ini. Yang kedua, jika nanti ada banyak BUMDes yang tertarik, saya tidak perlu mulu-mulu, ada 1 atau 2 saja sudah cukup, itu sebagai lokomotif. Karena apa? Jangan sampai nanti pemerintah daerah hanya menciptakan gerbong-gerbong. Jadi banyak dipertemukan kami, tapi nggak ada yang jalan satupun. Kenapa? Nggak ada lokomotifnya. Lah, nanti kita harus support. Kalau memang ada yang tertarik, kita support bersama-sama. Kendalanya apa? Ayo kita pikirkan gitu. Dan itu menjadi, apalagi ini masih juga di bawah pengawasan naungan juga oleh Bapak Des Dukcapil Provinsi Jawa Tengah. Jadi artinya apa? Nanti kalau ketika ada kendala-kendalanya menyangkut tentang otoritas melampaui daripada kewenangan Purworejo, nanti pemerintah Provinsi Jawa Tengah saya pikir juga bisa turut
berkontribusi gitu. Dan kami pun juga bisa mengajak ke stakeholder yang lain, karena di luar kita, antara pemerintah daerah, antara BUMDes, antara kami sudah muncul, masih banyak juga stakeholder yang lain. Siapakah stakeholder yang lain itu? Termasuk misalnya perguruan tinggi, termasuk siapakah unsur private sector yang lain, terhadap permodalan. Loh, kalau tidak punya modal, banyak kok yang nyediain modal gitu. Loh, kalau tidak punya teknologi, oh banyak kok teknologi BRIN, kita punya teknologi. Misalnya nanti menghadapi teknologi. Oh, di luar Bapermasdes ada kok dinas yang lain, namanya dinas pertanian. Ada kok nanti dinas perdagangan. Ada kok namanya dinas perindustrian gitu. Jadi kita memang harus kolaborasi, rangkul bersama. Itu sebagai kata kunci untuk supaya kalau nanti berhasil. Jangan sampai nanti ketika mengalami kendala tidak bisa mengatasi, berhenti. Ya, kita kejar. Apa masalahnya? Masalah tentang teknologi. Lo ada BRIN kok, tugasnya BRIN, ada BRIN daerah juga ada kok. Nah, kita gandeng ke sini. Memang dia punya tugas. Ada perguruan tinggi kok, di sini Purworejo juga ada perguruan tinggi, dekat juga dengan Sudirman, dekat juga dengan Tidar Magelang. Apalagi ada Universitas Diponegoro gitu. Kita ajak ke sini gitu. Nah, inilah yang menjadi komitmen kami, sehingga semua pihak untuk diharapkan dapat berkontribusi dari program ini. Endingnya apa? Kesetaraan masyarakat. Karena apa? Ketika ada satu lokomotif jalan di sini Purworejo, akan menggerakkan potensi yang lain. Nah, itu harapan kami. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Ini mungkin yang akan kita tidak lanjuti untuk next berikutnya, ini Purworejo dari untuk tahun 2024 termasuk nanti juga tahun 2025. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali pada pertemuan dengan Sidomuncul ini, membantu kami untuk mensosialisasi teman-teman BUMDes ini yang tadinya atau belum mempunyai usaha ataupun bingung karena banyak lahan yang di pegunungan dan daerah yang belum tertanami. Itu karena adanya dari Sidomuncul ini memberi kesempatan untuk teman kami untuk menambah usahanya lagi. Alhamdulillah pelaksanaan FGD tadi lancar. Dari peserta itu bersemangat dan ingin membentuk kerjasama dengan Sidomuncul. Semoga kerjasama ini terwujud. Kami sangat mendukung inisiasi yang telah dilakukan oleh Dinpermasdes Dukcapil Provinsi Jawa Tengah. Inilah bentuk kolaborasi yang positif sejalan dengan visi dan misi pembangunan di desa melalui bidang pengembangan kerjasama desa untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi lokal yang telah dijalankan oleh badan usaha milik desa. Ayo BUMDes Purworejo ambil peluang ini. BUMDes tumbuh, BUMDes tangguh untuk Purworejo Mulyo. Purworejo Mulyo, Mulyo.